Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak secara tatap muka ya. Untuk materi hari ini yaitu mengenai tentang penyembelihan. Materi untuk kelas 9. Dalam bahasa Arab, penyembelihan disebut dengan az-zakah, yang berarti memakai wangi-wangian atau menyempurnakan sesuatu sehingga timbul darinya bau yang harum ya. Zakah ya. Secara istilah, zakah adalah cara mendapatkan makanan halal dengan menghilangkan nyawa hewan dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, gigi, dan tulang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi kalau secara istilah, penyembelihan adalah mendapatkan makanan yang halal dengan cara menyembelih dengan alat yang tajam, bukan dengan gigi, bukan dengan kuku, ataupun dengan tulang. Itu pengertian dari penyembelihan. Lalu berikutnya rukun dan syarat penyembelihan. Rukun penyembelihan hewan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut. 1. Ada perbuatan menyembelih. Yang pertama, ada perbuatan menyembelih. Yang kedua, ada orang yang menyembelih. Yang ketiga, ada hewan yang disembelih. Dan yang keempat, ada alat untuk menyembelih. Adapun untuk syarat-syarat syah dalam penyembelihan. Yang pertama, perbuatan menyembelih. Hewan yang mati tanpa disembelih dianggap sebagai bangkai, haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dzakkaitum. Al-ayah. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Berdasarkan ayat tersebut, syarat penyembelihan hewan yang sesuai dengan hukum syara adalah yang dilakukan dengan atas nama Allah. Jika seseorang menyembelih hewan namun untuk tujuan sesajen, tumbal, persembahan bagi para arwah dan yang semacamnya, maka daging hewan yang
disembelih tersebut menjadi haram dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Lalu yang kedua, syarat sah yang kedua, orang yang menyembelih. Syarat-syarat orang yang sembelihannya dianggap sah dan halal adalah: yang pertama, beragama Islam atau ahli kitab. Ahli kitab itu, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani yang masih atau menganut ajarannya atau menganut kitab sucinya yang terdahulu ya, yang asli. Yahudi dan Nasrani itu sembelihannya masih dianggap sah. Jadi orang yang menjembelih yang pertama beragama Islam atau ahlu kitab. Setiap sembelihan seorang muslim hukumnya halal. Hukum syara juga menetapkan bahwa sembelihan ahli kitab hukumnya juga sama halal. Sebagaimana dalam firman Allah, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukumul hillul lahum." Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Lalu hewan yang disembelih. Syarat sah hewan yang disembelih. Yang pertama adalah hewan yang masih hidup. Hewan yang sembelihannya halal adalah yang mempunyai tanda-tanda kehidupan yang wajar sebelum disembelih. Ulama mengistilahkannya dengan hayat mustaqirrah. Tanda-tanda orang yang mempunyai hewan yang mempunyai hayat mustaqirrah adalah dapat bergerak, berdiri, bersuara, merasakan sakit dan sebagainya yang menandakan adanya kehidupan. Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahwa hewan yang sekarat karena sebab di luar tubuhnya seperti tertabrak kendaraan, menelan racun, luka akibat terkam hewan buas, tertimpa reruntuhan bangunan dan sebab lainnya, namun masih mempunyai kehidupan atau hayat mustaqirrah, kemudian disembelih, maka dagingnya halal. Akan tetapi jika sekaratnya tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, hanya bergerak yang tidak disengaja oleh hewan tersebut, maka sekalipun disembelih tetap haram hukumnya, sebab penyebab kematiannya bukan disembelih tetapi karena faktor lain. Begitu ya. Syekh Jainuddin juga mengatakan, jika hewan yang sekarat karena sebab dari dalam tubuhnya sendiri seperti sakit atau lapar dan kemudian disembelih, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi. Lalu hewan darat yang halal pada zat maupun cara memperolehnya.
Syarat berikutnya yang membuat hewan sembelihan hukumnya halal adalah jenisnya hewan darat yang halal pada zatnya. Misalnya ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya ya. Hewan-hewan tersebut boleh dikonsumsi, boleh dimakan jika sudah disembelih. Namun ada hewan juga yang haram ya, yang tidak boleh dikonsumsi. Jika seperti ini ya, seperti singa, burung elang, buaya, ular dan sebagainya, itu tidak boleh dikonsumsi. Walaupun walaupun disembelih terlebih dahulu. Misalkan burung elang ya, burung elang disembelih lalu dimasak lalu dimakan, itu tetap haram untuk dimakan. Begitu ya. Adapun sembelihan hewan darat yang halal pada zatnya, namun hasil dari curian, hasil dari merampok, pokoknya hasil dari aksi kejahatan lah, maka haram untuk dikonsumsi. Misalkan si Agus sembeli ayam, pas ditanya, Gus ayamnya dapat dari mana, dapat mencuri, nah itu ayamnya haram untuk dikonsumsi. Karena walaupun zatnya halal, tapi karena proses mendapatkan ayamnya hasil dari mencuri, maka ayam tersebut haram untuk dimakan. Lalu syarat sah hewan yang sembelihannya menjadi halal yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Alat penyembelihan yang sah digunakan adalah menggunakan alat yang tajam, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alatnya dapat terbuat dari benda apapun seperti besi, baja, bambu, batu ataupun kaca, kecuali gigi, tulang, kuku dan semua benda yang terbuat darinya. Ya, yang terpenting alat tersebut tajam. Jadi sekali giresel sudah putus urat-uratnya yang ditentukan, sehingga jadi jangan pisau yang mintul ya dipakai buat menyembelih, tapi harus yang tajam. Oke. Hal-hal yang sunnah dalam penyembelihan. Yang pertama adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan sembelihan. Yaitu dengan apa? Dengan menggunakan alat yang tajam. Karena apa? Karena dapat mengurangi rasa sakit atau penderitaan hewan tersebut. Lalu perbuatan sunnah yang kedua dalam penyembelihan adalah dengan tidak memperlihatkan atau menunjukkan alat potong pada hewan yang akan disembelih. Ya. Jadi si Agus kalau mau menyembelih hewan kurban, golok atau pisaunya ya jangan dilihat-liatin ke sapinya. Atau mau menyembelih ayam, golok atau pisaunya jangan dilihat-liatin gitu ya, sambil diasah digini-gini depan ayamnya, nggak boleh. Jadi harus disembunyikan. Jadi dia jangan sampai tahu kita akan menyembelihnya.
begitu. Kasihan. Makanya kalau ada yang menyembelih, terutama di saat hari raya kurban ya, ketika motong yang ini di depan hewan sapi yang masih belum dipotong. Jadi akhirnya temennya ini nih, sapi yang temennya ini liatin, waduh cina itu ya, temen saya disembelih. Akhirnya dia sampai menangis, kasihan. Jadi gak boleh di depan dia gitu ya, atau alatnya diasah di depan mukanya tuh sapi, jangan, harus disembunyiin. Lalu perbuatan sunnah yang ketiga yaitu menghadapkan leher hewan ke arah kiblat saat disembelih. Hadapkan ke arah kiblat. Lalu yang keempat, memotong 2 urat nadi ya, wadajain, yang ada di kiri dan kanan leher hewan agar cepat mati. Makanya kalau orang yang menyembelih lehernya enggak putus nih satu, lama itu matinya. Dulu kan sempat viral juga ya di berita ya, ada sapi sudah dipotong tapi masih bisa jalan-jalan. Nah itu mungkin ada satu urat yang masih belum terpotong. Kan itu uratnya itu ada urat saluran pernapasan dan saluran untuk makanan. Jadi dua-duanya itu harus terpotong. Wadajai. Lalu yang kelima, hewan yang disembelih dibaringkan ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri rusuknya agar memudahkan penyembelihan. Ulah pabelit, kecuali ketika menyembelih ya yang dilakukan dalam keadaan berdiri, seperti kalau hewan unta ya. Kalau hewan unta dilakukan dengan berdiri itu boleh. Dan hewan unggas seperti ayam yang tidak perlu dibaringkan. Kalau kayak sapi, kerbau ya, itu kan dibaringkan kan ya, dibaringkan. Nah itu harus ke sebelah kiri rusuknya. Dan tadi apa namanya, lehernya dihadapkan ke sebelah kiblat, ke arah kiblat. Lalu yang keenam, perbuatan sunnah yang keenam yaitu meletakkan kaki di leher hewan sembelihan kecuali pada unta dan unggas. Nah kalau kayak ke sapi, kerbau itu boleh. Sesuai dengan sabda Nabi, an Anasin qala dhuhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbiru fadzabahuma biyadihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah, bertakbir, lalu menyembelih dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketujuh, membaca tasmiyah atau basmalah. Menurut madhab Syafi'i, membaca basmalah adalah sunnah. Lalu yang kedelapan, membaca takbir. Jadi bismillahi Allahu Akbar atau bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Lalu ditambahkan lagi berikutnya, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sebelum menyembelih itu bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu yang ke-10, berdoa agar sembelihan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kurban dan akikah. Lalu yang ke-11, mempercepat proses penyembelihan agar kondisi hewan tidak tersiksa. Nah, begitu ya. Itu sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Jadi ulah jangan ini nyembelih teh enggak baca doa, enggak apa, main geresel kayak gitunya.
main pencit kayak gitu, jangan. Jadi harus baca basmalah dulu, baca takbir dulu, baca sholawat dulu, habis itu berdoa agar sembelihan ini diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Lalu berikutnya, hal-hal makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, menyakiti hewan sebelum disembelih. Seperti dicambuk, dipukul, itu tidak boleh. Itu kan tidak boleh. Sebelum disembelih hewan tersebut kita sakiti. Justru harus dimanja lah. Cek dimanja-manja si hewan teh dimanja, dasar makhluk hidup eta oge. Ya. Lalu menunjukkan alat potong kepada hewan sembelihan, ini makruh, gak boleh. Ya, gak boleh. Lalu menjembelih hewan di depan hewan lainnya, itu perbuatan yang makruh, atau tidak boleh lah. Itu tidak boleh untuk dilakukan semacam hal itu. Harus sembunyi, ya, jangan di depan temannya si hewan tersebut disembelih, harus sembunyi. Menyembelih dengan alat yang tumpul, mintul, harus dengan alat yang tajam. Lalu menyembelih, ya, mengikat kuat semua kaki hewan sehingga kurang bebas bergerak setelah disembelih. Oh, ulah kencang-kencang teuing nalianana. Ya, jangan terlalu kencang ngikat kaki. Jadi habis disembelih nanti mereka kesulitan untuk gerak. Jadi beri kelonggaran lah biar kakinya bisa bergerak-gerak ketika sudah disembelih. Jadi biar melepaskan nyawanya tidak sambil tidak begitu menderita lah. Gitu ya. Udah mah disembelih, diikatnya kencang banget kan kakinya jadi sakit, itu gak boleh. Lalu menyembelih dari leher belakang, ya, dari arah belakang leher sembelihannya itu tidak boleh, ya, harus leher depan. Lalu berikutnya yaitu menyembelih sampai putus batang leher ini, sampai putus, pegat kabeh, putus semua. Nah, itu nggak boleh, ya. Lalu yang berikutnya, penyembelihan kurang sempurna seperti memotong kerongkongan atau tenggorokan saja. Jadi tidak wajadain tadi itu, tidak dua-duanya terpotong, tidak terputus, ya, itu nggak boleh. Jadi harus semua terputus. Lalu yang berikutnya, menguliti hewan sembelihan sebelum benar-benar mati. Kadang ya ada jagal-jagal yang kurang sabar, hewan tersebut masih ada nyawanya, masih ada gerak-gerak sedikit, tapi karena mungkin pesanan banyak, akhirnya si hewan udah dikuliti saja, padahal si hewan belum mati. Terus ada lagi kayak ayam, ya, ada yang matinya bukan karena sembelihan, tapi malah karena air panas. Jadi setelah disembelih ayamnya belum mati total gitu ya, tapi sudah dilempar ke air panas. Akhirnya matinya bukan karena disembelih, tapi mati karena air panas. Itu tidak boleh, ya.
Dan yang terakhir tata cara penyembelihan hewan, ya. Ini kalau zaman sekarang itu jadi ada tata cara penyembelihan dengan cara tradisional, ya, dan juga dengan modern lah, ya, dengan mesin. Kalau dengan cara tradisional, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang pertama menyembelih dengan alat, ya, tentunya dengan alat potong yang tajam, ya. Lalu berikutnya menyembelih dengan niat mengharapkan ridho Allah. Lalu yang berikutnya menyiapkan lubang penampung darah hewan sembelihan. Jadi sebelum menyembelih kita gali tanah tuh, gali dulu tanahnya, ya. Kalau mau ditanam digali dulu tanahnya. Nah, biar si darah itu tertampung di dalam tanah tersebut lalu bisa dikuburkan, bisa diuruk lagi kembali, gitu ya, diuruk kembali. Lalu menghadapkan leher hewan ke arah kiblat dan menempatkan lambung kirinya di bawah. Lalu yang kelima, meletakkan leher hewan di atas lubang penampungan darah. Yang keenam, mengikat kuat kaki hewan yang akan disembelih namun membiarkan kaki kanannya agar dapat leluasa bergerak. Kasih longgar lah. Atau mau diikat dua-duanya juga boleh, tapi jangan terlalu kencang-kencang, kasihan sakit. Lalu yang ketujuh, menancapkan tanduknya ke tanah dan ditekan dengan kaki. Nah, tadi yang keenam, mengikat kuat kaki hewan yang akan disembelih namun membiarkan kaki kanannya agar dapat leluasa bergerak. Ya, ini tata cara penyembelihan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu yang ketujuh, menancapkan tanduknya ke tanah, ya, dan ditekan dengan kaki. Yang kedelapan, mengucapkan basmalah dan takbir bismillahi Allahu akbar. Yang kesembilan, mengalirkan darah dengan memotong 4 bagian leher hewan, yaitu tenggorokan, lalu kerongkongan, dan 2 urat nadi yang ada di kanan dan kirinya. Jadi wajadain tah, ya, 2 urat nadinya tuh harus terpotong. Yang ke-10, menyembelih secara cepat dengan satu gerakan tanpa mengangkat alat potong. Jika alat potong terangkat, maka dianggap melakukan lebih dari sekali penyembelihan yang mengakibatkan penyembelihan tidak sah dan dagingnya menjadi haram. Ya, jadi ulah ker di pencit itunya digorok terus diangkat hela spesona teh terus si golokna teh jadi terus si uratnya ini atau kerongkongannya ini belum kesembelih gitu ya, belum kepencit, ya, terus dimasukin lagi ke lehernya. Nah, maka itu jadi 2 kali, disebut 2 kali penyembelihan, maka itu tidak sah. Lalu yang berikutnya, memastikan adanya darah yang memancar dan gerakan menggelepar sebagai tanda hewan masih mempunyai hayat mustaqirrah. Yang ke-12, memastikan hewan sudah mati karena penyembelihan bukan sebab lainnya. Yang ke-13, memutuskan leher hewan dan mengulitinya setelah dipastikan mati. Nah, kalau sekarang disebut dengan, ya, penyembelihan secara mekanis yang dipraktikkan di rumah-rumah atau penyembelihan hewan, RPH, ya. Pemotongan secara mekanis dianggap sah selama terpenuhi syarat dan ketentuan penyembelihan. Sejauh ini dikenal ada 2 bentuk, ya, bentuk penyembelihan secara mekanis. Yang pertama menggunakan teknik
pemingsanan hewan yang disebut dengan stunning ya terlebih dahulu. Jadi di apa namanya, kalau yang Bapak tahu itu ada yang dipalu dulu, bukan dipalu, apa namanya, ditembak tapi bukan dengan peluru, bukan. Jadi pelurunya itu tumpul, ditembak kepalanya, akhirnya pingsan. Di sapinya tuh baru dijagal memotong hewan tersebut. Itu pemotongannya tapi secara normal gitu ya. Jadi hanya dipingsankan dulu, si hewan itu dipingsankan dulu. Tapi ada juga yang dengan suntikan, disuntik gitunya. Akhirnya dia sampai, si hewannya sampai pingsan. Biasanya itu untuk sapi ya, penyembelihan sapi atau kerbau. Itu cara apa namanya, untuk cara mekanis itu. Lalu juga ada yang dengan mesin, yang Bapak lihat seperti si hewan tuh bergelantungan ya, lalu pisau, dia berjalan ke pisau begitu ya. Yang terpenting pabrik tersebut, di kita kan ada Majelis Ulama Indonesia. Selama menurut Majelis Ulama Indonesia itu boleh ya, menurut ulama, ijma ulama kita, dengan alat mekanis atau alat modern, maka sah untuk kita konsumsi. Biasanya kan kayak pabrikan-pabrikan ya, banyaklah di kita hewan-hewan yang pemotongannya dilakukan secara pabrikan ya. Itu halal, itu halal untuk dikonsumsi, karena itu sudah sudah dilihat oleh MUI ya, oleh Majelis Ulama Indonesia begitu. Jadi adapun hikmah dalam penyembelihan hewan, yang pertama menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah dengan menentukan ibadah penyembelihan sesuai perintahnya. Yang kedua, meneladani sunnah Rasulullah dalam penyembelihan hewan. Yang ketiga, memperoleh daging yang halal dan sehat, karena hewan yang disembelih dengan cara yang benar akan terkuras darahnya, dan daging yang masih tercampur dengan darah akan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi ya. Yang keempat, cara menyembelih yang benar membuat hewan lekas mati dan tidak lama tersiksa. Yang terakhir, menanamkan sikap kehati-hatian dengan hanya mengonsumsi makanan yang dipastikan kehalalannya. Tapi yang paling terakhir, ada juga hewan yang halal untuk dikonsumsi namun tidak perlu disembelih, yaitu ikan dan simut teh, naon simut teh ya, simut naon simut teh, bu simut teh naon bu, simut belalang, Masya Allah, belalang. Jadi belalang terus ikan itu walaupun tidak disembelih halal untuk dikonsumsi ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila dalam penjelasan Bapak masih ada yang kurang begitu jelas. Untuk tugasnya, tulis surah Al-Maidah ayat 3 ya. Untuk tugasnya, tulis surah Al-Maidah ayat 3 beserta terjemahnya ya.
Nanti kirimkan ke link nanti yang Bapak share ya. Nanti linknya Bapak share. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.